VT yang diunggah seorang Muhyiddin yang dibubui caption bahwa Presiden Prabowo itu mencintai Habib. Presiden Prabowo itu tidak benci Habib. Tidak seperti para pembegal nasab. Ini presiden kami. Contoh konkret bahwa Presiden Prabowo itu sekali lagi tidak seperti para pembegal nasab. Kalau kita mencermati VT yang diunggah para Muhyiddin, bahkan para junjungannya, Klen Balawi atau Habaib, yang coba-coba ya mencari muka lah. Moga-moga, siapa tahu dilihat oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau Habaib itu adalah NKRI, kalau Habaib itu adalah mencintai Indonesia ini, kalau Habaib itu adalah Pancasila, dan semua pernyataan-pernyataan yang hanya sifatnya lip service, cari muka. Namanya juga Klen Balawi, muka badak, rai gedek, tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih. Selalu saja ujarannya hanya kebencian, caci maki, tidak ada yang lain, dan terus mengelurakan tentang perang. Ini kan sudah memang keterlaluan. Dan saya yakin Presiden Prabowo dalam hal ini juga sikap politiknya jelas. Bahwa politik itu tidak memukul. Bahwa politik itu merangkul. Ini yang tidak dipahami oleh para Muhyiddin, bahkan para Klen Balawi. Nah, ini kaitannya dengan seorang Rizik Syihab yang dalam beberapa komentarnya, beberapa statementnya ini memuji-muji Presiden Prabowo, yang Anda pasti bisa menyimpulkan, masa rai gedek, rai tembok, tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih, justru yang menjadi penghambat pergerakan Indonesia emas ini. Beberapa pihak mengatakan bahwa kalau masih ada kelompok-kelompok seperti ini, Klen Balawi yang menggunakan nasabnya yang diklaim sebagai daulat Nabi, kapan kita mau maju? Nah, beberapa saat yang lalu, entah kapan ya saya tidak tahu, Rizik Syihab mencoba menghasut lagi, diduga membuat framing lagi-lagi mengenai Presiden ke-7 yang lalu, Bapak Joko Widodo, dan dengan anaknya, bahwa Gibran itu diklaim fufu-fafa oleh Rizik Syihab, dan ini terus di framing sedemikian rupa yang akhirnya kelihatan banget nih, ya, kelihatan banget maksud dan tujuan dari statementnya si Rizik Syihab, bahwa walaupun ormasnya sudah dibubarkan dan ganti nama dengan kepanjangan yang berbeda menjadi Front Persaudaraan Islam, saya yakin, dan ini juga pendapat para penggiat media sosial, Joko Widodo atau Jokowi juga tidak sependek itu dalam berpikir ketika sudah EPI, ketika EPI yang dulu sudah dibubarkan yang bernama Front Pembela Islam kemudian berganti menjadi Front Persaudaraan Islam. Tentu saja Joko Widodo tidak berhenti sampai di situ saja, karena klan ini, Balawi atau para Habib di Indonesia ini akan terus menggunakan cara-caranya mengglorifikasi eksistensi kelompok mereka, kalau tidak dengan cara nyantol-nyantol, dompleng dan lain sebagainya,
ke salah satu partai yang ada di Indonesia ini, mereka akan binasa, tentu saja. Nah, ini antisipasi Jokowi bagaimana agar klan Ba'al ini, para Habib ini, meskipun ya secara manusiawi jelas, masa sih orang diejek tiap hari, orang dicaci maki setiap saat, orang dijelek-jelekan setiap saat, bahkan difitnah. Klan Pahlawi, terutama Rizik Syihab diduga ya, Bahar Smith diduga ya, terus mencaci maki, menjelek-jelekan, memfitnah Jokowi. Jokowi juga tidak tinggal diam, pasti sudah merencanakan dengan manuver-manuvernya. Dan disinilah Rizik Syihab kejebak, blunder dengan dirinya sendiri. Akhirnya teman-temannya, teman politik yang dulu CS-an ya, diduga PKS itu meninggalkan Rizik Syihab. Dan diduga kepergiannya yang katanya umroh itu hingga sekarang juga belum pulang-pulang juga ke Indonesia. Ini banyak spekulasi, tapi yang pasti diduga Rizik Syihab sudah tidak dipakai lagi dalam kancah politik oleh partai tertentu. Dan diduga Rizik Syihab memang sudah ditarget. Karena memang pernyataannya sangat membahayakan sekali. Pernyataan-pernyataannya itu sangat provokatif. Dan selalu saja kalimat perang, perang, lawan, serang. Itu yang terus dinyatakan di depan publik, di depan jamaahnya. Bahkan dilihat masyarakat Indonesia. Dan itu akan menyulut kondisi yang tadinya adem aja menjadi panas, dan terbakar. Karena kita harus memahami bahwa masyarakat lapis bawah ini masyarakat yang dengan, mohon maaf, cara berpikir pendek, cara nalar yang pendek, katakanlah sumbu pendek, yang tidak mau tahu banyak hal, yang penting dia apa semua kebutuhannya tercukupi. Ketika itu sudah tidak tercukupi, semua dalam keadaan sulit, dia melihat satu statement atau ceramah yang provokatif model Rizik Syihab itu, ini kan berbahaya terhadap stabilitas keamanan negara. Makanya diduga dia kabur itu karena memang sudah ditarget. Diduga ya. Tapi coba kita simak lagi atau kita flashback ke belakang lagi, bagaimana Rizik Syihab ini blunder oleh circle-nya, teman-teman partainya itu, teman-teman yang tadinya digadang-gadang bisa mengeksiskan kembali FPI melalui partai tertentu itu, tapi ternyata ditinggal sama teman-temannya gitu loh. Kasihan. Yeay. Oke, kita simak flashback Viti agar Anda juga semakin memahami bahwa klan Ba'alwi, habaib di Indonesia, dengan segala macam bentuk ormas-ormas ini memang tujuannya adalah politik dengan bumbu-bumbu, ya diduga bumbu sholawatan, bumbu majelis taklim, bumbu-bumbu nasab yang nggak jelas itu. Coba Anda simak Viti berikut ini. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Rizik Syihab dalam kesempatan entah kapan ini berlangsung, di dalam Viti tersebut Rizik Syihab mengatakan bahwa pembelaannya atau dukungannya terhadap partai tertentu, agar yang katanya bahwa partai yang disebut-sebut itu, partai tertentu itu mempunyai loyalitas yang tinggi, yang diklaim oleh Rizik Syihab membela kepentingan umat Islam. Nah, ini coba Anda lihat, Anda perhatikan Viti berikut ini dari Rizik Syihab yang entah kapan ini dilakukan, tapi intinya membahas mengenai
dukungan dia terhadap partai tertentu untuk tujuan tertentu. Kita simak. Justru kawan-kawan kita yang jadi caleg di PBB, sayang kursinya. Nanti mereka capek-capek mencari kursi, capek-capek menghimpun suara, begitu sudah dapat kursi, duduk di DPR, karena berlawanan dengan Yusril, mereka bisa direkol. Diberhentikan, nanti diganti kader PBB yang manut sama Yusril. Jadi buat apa dia capek-capek cari kursi? Bisa begitu? Oh, bisa begitu. Itu hak partai untuk merekol. Kalau ada anggotanya yang melawan Yusril, direkol sama Yusril. Nah, sebelum itu terjadi, lebih baik dari sekarang, kursi-kursi tadi kita berikan ke saudara kita yang mau berjuang buat umat. Lah kan Partai Islam bukan PBB saja, dalam koalisi kan ada PKS. Nah, kalau suara PBB ini adalah suara Partai Islam yang sayang, jangan sampai mubazir, kita. Dan di tempat yang lain, Rizik Syihab juga masih menyinggung-nyinggung partai yang dimaksud itu. Bahwa partai yang dimaksud itu adalah partai yang sangat menjunjung integritas yang diklaim untuk kepentingan umat Islam di Indonesia. Dan lagi-lagi, Rizik Syihab pembelanya sangat luar biasa mengenai partai yang dimaksud ini. Siap lanjut? Mau dengar nasihat? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung Partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter. Kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS? Ada urusan apa? Sadar saudara. Pendukung Anies kawan seperjuangan kita. Pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mestinya saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera mesti kita serang habis-habisan saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, Partai Islam banyak disandera tidak? Partai politik banyak disandera tidak? Tokoh banyak disandera tidak? Berarti saudara yang jahat, yang disandera atau yang menyandera? Yang jahat yang mana? Yang musikanya yang mana? Yang tanya. Wakabat. Sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang. Saya mau tanya, jujur jawab dan kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Papa? PKS atau Fufu Papa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Papa? Yakin? Fufu Papa, bapaknya, amiknya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya, itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin, Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa. Rakyatnya nyonyo. Tapi ada hal lain yang mungkin saja juga Anda sudah paham, bahwa partai yang disebut oleh Rizik Syihab ini ternyata tidak sesuai dengan harapan
Rizik Sihab. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Alhamdulillah sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syura bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi dan bahkan yang kedua, ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Teriring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, bahkan terbangun satu hubungan batin yang sangat erat sekali. Tahu dilempar di Pantai Belawan, ramai berterbangan burung merpati. Jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin ini tidak bisa dilupakan. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan, karena semua ini alasan yang kuat. Jadi kalau dalam berpolitik, adab, etikanya, ya meskipun Anda mungkin saja berpendapat bahwa politik itu adalah keras, politik itu adalah kejam. Tapi dalam hal ini, Presiden Prabowo adalah seorang negarawan. Presiden Prabowo adalah seorang pejabat tertinggi negara. Ya, sekarang coba kesimpulan Anda, etika, attitude seorang Rizik Sihab yang dalam jejak digitalnya seperti itu. Apakah mungkin Bapak Prabowo, mantan prajurit Kopassus, ya gimana pun juga punya pengalaman, ya punya pengalaman sebagai pejabat negara, apalagi beliau kan seorang ketua partai, ya sangat tidak mungkin lah apapun yang dilakukan oleh seorang Rizik Sihab, manuver-manuvernya tentu saja blunder dengan sendirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.